Tapi kita hari ini akan ngobrol-ngobrol santai nih, Mas. Mas, Ya, sebelumnya izin sehari-hari biasanya dipanggil dengan sebutan apa nih, Mas? Mas Greget, Mas Kala, atau Mas Buana? Enaknya gimana? greget aja, greget atau Oh biasanya gitu. sih Mas Greg gitu ya. Gimana, Mas Greg? Ya, kadang ada yang nyebut greget, kadang yang nyebut Greg gitu. Greg, Mas, biar oh, Mas, kelihatan, oh, biar kedengeran agak western gitu, Mas. oke, Mas Greg gitu ya. Oke, Ya, oke. Baik, baik, Mas Greg. Ini thank you sudah bergabung. Terima kasih sudah mau sharing-sharing nih sama kita di sini. Banyak sekali sobat sahabat IDS Islamik yang siang hari ini pengen dengar nih, pengen menambah wawasan saya juga tentunya menambah wawasan para viewer yang saat ini sedang menyaksikan dari manapun. Ini saya lihat juga bukan dari Indonesia saja, melainkan juga dari mancanegara ada nih. Tadi saya sempat lihat nih, wah ini luar biasa. Ini ngomong-ngomong masalah era digitalisasi ini semua terasa begitu mudah ya Mas ya. ya, Karena accessible dari manapun, dalam kondisi apapun, selama kita terkoneksi dengan internet ya semua bisa diakses. Nah, jadi semoga ilmu baik seperti ini ya melalui kegiatan ini dapat memberikan lagi nih informasinya bisa diterima oleh lebih banyak lagi, bukan hanya di Indonesia tapi sampai di bahkan mancanegara sekalipun. Ini uh, saya ingin sekali pembicaraan kita ini menjadi hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis yang berfaedah bagi kita semua. Jadi buat Mas Greg juga berfaedah bagi saya dan juga bagi para viewers. Ngomong-ngomong Mas, di hmm, tengah pandemi begini ini udah hampir 2 tahun kita begini nih Mas. Ini aktivitas ya. Mas Greg gimana? Makin sibuk kah? Atau mungkin agak slowing down? Tapi kalau saya lihat dari Instagramnya kayaknya makin ramai kegiatan. Gimana Mas? Makin makin laris ya. Ah, kalau saya sih sebenarnya saya baru 2 bulan yang lalu kembali ke Jakarta, Mas Marco. Jadi sebenarnya kan memang kerja di Jakarta, tapi sejak Maret 2020 itu kembali, kan kita pandemi nih. Nah, terus Hmm. September karena saya lihat, wah lockdown nih daripada terkekunci di Jakarta, mendingan pulang. Pulang ke Solo setahun gitu ya. Jadi ya kerja di rumah baru September kemarin balik ke sini lagi. Jadi sekarang udah mulai nih Oh, setiap hari tuh setiap minggu 2 kali sehari balik ke kantor gitu. Jadi ya jadi banyak sudah banyak lah kita beraktivitas. jadi banyak bisa literasi keuangan syariah kan lewat webinar, lewat konten gitu. Ya, bahkan dari Mas Greg dari Solo pun ternyata ya aktivitas tetap berjalan dengan normal ya. Iya, ya Bisa karena dari, teknologi. bisa dari mana saja. Ya Iya, itu menarik sekali ya karena saya rasa dengan adanya pandemi ini yang memang membuat digitalisasi menjadi speed up. Setuju nggak Mas? Karena betul, betul. akhirnya ya mungkin setiap orang atau mungkin institusi apapun itu mungkin sebenarnya sudah memikirkan perkembangan Hmm. digital sudah dipikirkan mungkin tapi penerapannya mungkin 2 tahun ke depan 3 tahun ke depan tapi ternyata dengan adanya pandemi ini mau tidak mau dimajuin loh ya Ya, kan? ya, Jadinya di speed up dipaksa gitu. kita. Ya, tapi ya kita harus terbiasa ya. Saya rasa bukan hanya anak muda saja, seluruh Betul. aspek usia jadi semakin terbiasa nih. Mas Greg, ini hari ini siang ini kita mau bincang-bincang tentang strategi industri keuangan syariah menghadapi tantangan ekonomi digital. Wah, ini judulnya berat ya. Ya, Tapi kita bikin santai aja, Mas. Kadang-kadang memang judul yang berat begini iya bisa kok nih. kita bahas santai. Yang penting para viewer jangan khawatir, kita akan mencoba untuk membahasnya dengan santai dan kita juga semua dapat memahami dengan baik nih. Dan yang pasti Hmm. narasumber kita yang ini akan memberikan banyak sekali informasi-informasi yang penting bagi kita. Baik Ya. Mas, uh, kembali kita sudah masuk era digital dan menurut Mas Greg gimana sih Mas arah pengembangan keuangan syariah dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang nih khususnya terkait dengan teknologi informasi dan digital ini. Bagaimana arah pengembangan keuangan syariah ke depannya menurut Mas Greg? Ya, ini saya sambil ikut menyapa sahabat IDX Islamik ya. Tadi kan sebutannya begitu ya. Halo, terima Ya. kasih sudah simak live hari ini. Sebenarnya kalau kita bicara soal perkembangan keuangan syariah dibantu dengan teknologi digital, kita harus melihat proses dari digitalisasi ini seperti apa. Kan awalnya cuma digitisasi ya. Jadi data yang ditampilkan dalam bentuk digital, kemudian ke digitalisasi. Nah, sekarang kan sudah nggak digitisasi, sudah nggak digitalisasi, tapi transformasi digital. Artinya apa? Artinya proses bisnis, kemudian model bisnis, kemudian ada proses automation gitu ya dari A Ya. sampai Z itu kita benar-benar menggunakan teknologi digital. Digital artinya tidak sekedar bagaimana sih kita melihat
saham gitu ya lewat aplikasi kayak gitu kan, nggak sederhana itu, tapi sudah ada proses berpikir yang itu dilakukan melalui teknologi ini gitu. Nah ini sebenarnya juga ada faktornya, ada faktor demand, ada faktor supply-nya gitu. Kalau kita bicara faktor demand, Mas Marco, ini kita bisa bawa konteksnya ke Indonesia. Faktor demand-nya apa? Demand-nya adalah ada banyak orang Islam atau orang di luar Islam yang terlibat dalam keuangan syariah yang mereka itu demand bahwa mereka harus terkoneksi secara digital misalnya. Otomatis berarti jasa keuangan syariah atau penyedia keuangan syariah produknya mereka juga harus bertransformasi digital. Kemudian yang kedua, mereka juga menghendaki adanya internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam produk keuangan, dalam transaksi keuangan mereka. Gitu. Artinya apa? Proses transformasi digital ini juga harus bisa mengadopsi itu. Bagaimana nilai keadilan, bagaimana nilai tanggung jawab, berbagi risiko, itu bisa ditampilkan di dalam proses transformasi digital tadi. Jadi nggak sekedar ini halal gitu, nggak sekedar ini boleh, ini enggak gitu. Tapi apa? Di balik itu apa gitu. Kemudian juga kita melihat adanya demand dari para masyarakat pengguna ya, pengguna atau mereka yang terlibat dalam keuangan syariah atau konvensional juga gitu. Mereka yang menuntut adanya etika gitu. Nah, etika-etika ini yang kemudian juga bisa menjadi satu momentum di mana transformasi digital menjawab itu. Gitu. Misalnya tentang trust gitu ya, tanggung jawab gitu, integritas. Bagaimana satu bentuk produk itu bisa memberikan satu dampak terus dilaporkan meningkatkan trust mereka yang beli investasinya misalnya, itu bagaimana gitu. Nah itu dari demand-nya ya, dari demand-nya ada banyak sekali. Kemudian satu lagi kalau demand, kita bicara tentang Indonesia specifically ya. Indonesia ini kan strata ekonominya ada yang menengah ke bawah, ada yang menengah ke atas, ada yang orang kaya sekali gitu. Nah kebutuhan mereka ini macam-macam. Ada yang fokusnya ke siswa, ada yang fokusnya ke pasar modal syariah, misalnya. Ada yang fokusnya ke perbankan, dan ada yang ke cryptocurrency misalnya begitu ya, dengan segala perdebatannya. Nah ini juga menjadi unik di Indonesia ketika digitalisasi ya nggak cuma zakat doang yang digital, nggak cuma sekedar bayar zakat digital, tapi kita bisa melihat pengeluaran kita, spending kita per bulan menggunakan aplikasi gitu kan. Kita beli saham ya kan, kita nabung, kita hitung, itu juga digital. Nah itu dari demand-nya. Oh dari supply ya lebih banyak lagi gitu karena ada peraturan gitu-gitu. Itu Mas Margo. Baik, Mas, ini artinya kembali ya, ini begitu kompleks. Artinya digitalisasi ini saat ini boleh dikatakan memang sudah dikatakan menjadi salah satu basic. Bahkan beberapa orang sudah ada yang berkata digitalisasi is a new currency for our it's a new currency for our transformations. Dan ini memang menarik sekali karena hampir seluruh aspek, dan saya sendiri juga mengikuti perkembangan khususnya pasar modal syariah yang di Indonesia ini menjadi salah satu yang sangat menarik ya. Artinya dalam beberapa tahun terakhir kita beberapa kali mendapatkan penghargaan ya, dari GIFA dan juga investor syariah yang juga semakin bertambah. Apakah memang menurut Mas Greg juga memang ini artinya suatu momentum bahwa saat ini transformasi digital itu sudah berjalan, khususnya kalau kita berbicara di pasar modal syariah Indonesia? Iya, tentu sudah ya. Tapi mungkin kita juga harus melihat aspek-aspek yang sebenarnya dikejar dari para pelaku investasi khususnya untuk pasar modal syariah. Karena kan sebenarnya transformasi digitalisasi ini kan meningkatkan efisiensi, ya kan? Cost and benefit-nya gitu. Kemudian yang kedua juga meminimalkan risiko gitu. Karena dengan digitalisasi tentu ada proses know your customer gitu kan. Kemudian quality control, verification yang tentunya meminimalkan resikonya. Lalu yang ketiga juga ada masalah likuiditas gitu. Jadi mungkin teman-teman yang bergerak di bidang industri itu memikirkannya dari aspek itu. Tapi kan kita juga harus melihat kebutuhan masyarakat gitu kan. Kita tidak, kalau saya sebagai investor gitu Mas ya, saya saya menggunakan produk atau beli produk investasi itu kan tidak semata-mata hanya profit. Ada dua macam nasabah atau customer, mereka yang rasional dan mereka yang spiritual. Nah, kalau yang rasional tadi mungkin akan melihat dari tadi, risikonya ini bisa dikelola gitu ya. Kemudian yang kedua, likuiditasnya juga gampang gitu kan. Kemudian yang ketiga, efisien gitu. Tapi kalau yang spiritual, apakah nih kalau saya beli saham-saham blue chip gitu ya, misalnya ada yang syariah, ada yang enggak, ini benar-benar halal nggak ya gitu? Atau saya pengen beli saham yang indeksnya hijau, indeks green, tapi ini nggak syariah, gimana dong? Nah, itu tuh yang harus dijawab sebenarnya dari para pelaku pasar modal syariah. Karena kan belum ada ya Mas ya indeks yang menggabungkan antara syariah dan green. Syariah aja, green aja. Nah, ini ditunggu nih sama teman-teman sebenarnya syariah dan green. Oke, iya. Semoga ini menjadi satu masukan yang baik ya. Artinya memang
kita sudah melihat bahwa ada demand-nya ke arah situ. Terima Ya, kasih atas masukannya kepada Mas Greg ya. Jadi ada perbandingan, bukan, ada tipikal-tipikal investor yang mencari dari sisi rasionalitasnya dan juga dari sisi ya unsur spiritual. syariahnya sendiri ya. Terima Betul. kasih Mas. Nah, tadi saya tertarik ketika Mas mengatakan salah satu fungsi dan manfaat dari digitalisasi itu adalah efisiensi. Nah, Hmm. efisiensi ini ada informasi, ada data ya. Tingkat literasi keuangan syariah kita kan saat ini memang kita sepakat harus semakin ditingkatkan lagi. Ya, Nah, kita, ada data dari APJJI, jadi Asosiasi Penyelenggara JII-nya ini bukan Jakarta Islamic Index ya, viewers ya. Ini ya. adalah Jasa Penyedia Internet Internet. Indonesia. Ya. Jadi data ini menunjukkan bahwa memang saat ini aktivitas dari para masyarakat Indonesia ini transaksinya belanja secara online, tapi masih lebih banyak yang menggunakan ATM, which is itu masih katakanlah bahasa manual. Ya, Hmm. padahal sebenarnya kalau kita berbicara tadi Mas Greg sampaikan ada faktor efisiensi nih ketika menggunakan secara digital, misalnya lebih memilih menggunakan internet banking atau mobile banking, dompet digital yang sekarang saya rasa bayar di mana-mana tinggal tapping doang. Tetapi Ya. ternyata data yang ditunjukkan masih banyak yang lebih memilih menggunakan ATM. Ini sebenarnya kan harusnya lebih praktis Mas ya. Tapi bagaimana menurut Mas Greg harusnya lembaga jasa keuangan menyikapi hal ini? Kalau saya lihat ini ada dua macam arus ya. Jadi arus literasi keuangan syariah dan arus literasi digital gitu. Jadi masyarakat Indonesia ini menghadapi dua hal ini. Literasi digitalnya juga masih harus terus ditingkatkan. Kita kan selama ini ya taunya hanya sekedar transfer gitu ya, ATM, mobile banking. Tapi yang unik-unik, yang kekinian mungkin belum gitu. Nah ini kan PR tersendiri. Artinya kita meningkatkan literasi digitalnya. Nah, PR di sebelah sisi yang lain, literasi keuangan syariahnya gitu. Mereka ada orang-orang yang paham tentang digitalisasi teknologi digital yang luar biasa, tapi mereka nggak ngerti ternyata ada keuangan di situ gitu. Sebaliknya, mereka paham sekali literasi digital, literasinya tinggi, tapi nggak ngerti ternyata ada produk digitalnya gitu. Nah, jadi ini harus gimana ya dikolaborasi atau disinergikan dalam proses peningkatan literasinya tadi. Nah, ini sebagai contoh nih Mas, kembali ke dalam isu literasi digital, literasi keuangan syariah ya. Kalau kita bicara keuangan syariah itu kan yang kita bahas keuangannya sebenarnya. Nah, di mana kalau di Indonesia itu terakhir 2019 dari 100 orang hanya 9 orang yang paham. Hanya 9 Oh, orang atau 9 dari 100. Itu kan kecil sekali dibandingkan 30-an untuk orang konvensional kalau nggak salah, Anda cek lagi. Nah, itu kalau kita ya. bicara keuangan, termasuk pasar modal dan lain-lain. Tapi kalau kita bicara ekonomi syariah, di mana di situ ada zakat, ada wakaf, ada sedekah, Ya. rasionya naik Mas, bukan 9/100 tapi 16/100, hampir 2 kali lipat. Oh, Artinya apa? Artinya literasi ini sebenarnya kalau kita bilang kita belajar keuangan syariah, pasar modal syariah setelah kita dewasa, lulus S1 bekerja, itu telat gitu. ya. Harusnya kayak zakat, wakaf, infak ini ketika mereka masih kecil, anak-anak diajarin di TPA, di pendidikan agama ya kan. Jadi ketika kita belajar ekonomi, IPS di SD sampai SMA, dikasih tahu bahwa ada sistem keuangan syariah dan masuk ke dunia digital nanti lewat IT dan lain-lain. Jadi ini sebenarnya harus di apa ya disediakan sejak masih dini. Gitu. Karena apa? Karena literasi ini tidak menjamin inklusi. Terbukti dengan literasi kita naik, inklusinya malah turun. Gitu kan? Kenapa? Ya. Karena literasi tidak menjamin adanya kepercayaan atau keyakinan dalam diri kita untuk kita membeli atau menggunakan produk itu. Saya paham Mas ada misalnya sekarang di Malaysia atau di mana ada halal cryptocurrency. Literasi saya berarti sampai ke sana kan? Tapi saya nggak beli karena saya nggak yakin, ya kan? Nah, jadi harus ke sana. Jadi kita nggak sekedar tahu, nggak Ya, sekedar ya. literate gitu ya, nggak sekedar ngerti digital, tapi gimana caranya kepercayaan itu muncul sehingga mendorong action gitu. Nah, misalnya dengan berjejaring. Jadi literasi ini sebenarnya juga harus didukung secara kolektif, bukan literasi. Makanya harus ada sistem pendidikan gitu kan, harus dilakukan di satu momentum yang kolektif, bukan kayak baca buku ya, ngerti terus pilih atau enggak, tapi secara kolektif. Gitu, Mas Marco. Wow, wow, wow. Ini menjadi masukan yang keren banget ya usulan dan juga pandangan dari Mas Greg ini. Ini teman-teman, saya yakin kita juga jadi banyak terbuka pikiran kita. Artinya Hmm. ini kita berbicara mengenai perkembangan ekonomi syariah ke depannya ya, dikaitkan dengan dunia digitalisasi. Teman-teman, kembali saya ingatkan kalau ada yang mau bertanya, jangan sungkan ya. Data saya lihat ada beberapa yang sudah memberikan komen. Feel free kalau ada mau bertanya, ada kolom Q&A yang ada lambang tanda tanyanya, silahkan klik di situ dan tuliskan pertanyaan Anda. Ya,
tadi Mas Greg ada menyinggung-nyinggung nih soal kripto-kripto. Aduh, nanti kita bahas sambil aja gitu ya. Ya, Tapi yang menarik gini Mas, kripto ini kan memang di Indonesia dalam katakanlah dalam rentan waktu sekitar 6 bulan terakhir memang ramai dibicarakan dan itu salah satu menjadi ya bagi anak muda itu salah satu yang menjadi alternatif nih ketika saham lagi begini lalu mereka akhirnya mungkin switching seperti itu. Tapi poinnya adalah banyak anak muda yang menjadikan ini sebagai salah satu base ya. Nah, termasuk nih digitalisasi ini kan base-nya saat ini lebih digandrungi, lebih dikuasai bahasa, bahasa tanda kutipnya oleh anak muda. Nah, dan generasi milenial, generasi Z ini ya. Nah, ini banyak juga investor muda ini yang juga menjadi investor syariah. Nah, menurut Mas Greg, pengembangan seperti apa sih Mas yang Mas harapkan lah ya dari seluruh hmm. lembaga jasa keuangan ini, khususnya yang syariah ini menangkap nih potensi yang dimiliki oleh anak-anak muda ini. Silakan Mas. Ya, ya, ini kembali ke tadi ya, tipikal dua macam investor atau nasabah kalau kita bicara soal bank gitu. Mereka yang spiritual sama yang rasional. Tapi semakin ke sini gitu, karena sekarang kan dunia itu dikuasai anak muda gitu. Dan kalau kita bicara untuk mereka yang masuk dalam kategori Muslim world itu berarti ya negara-negara Muslim atau negara-negara yang punya umat Muslim gitu. Nah, di situ kan sebenarnya median usia anak muda itu 24 tahunan, 20-an tahun. Sementara kalau di luar itu 30-an tahun gitu. Artinya apa? Artinya berarti sekarang umat muslim ini medianya adalah anak-anak usia generasi Z atau di bawahnya generasi Z mungkin gitu ya. Ya. Mana mereka tadi menghendaki yang namanya digital connectivity, mereka kemudian juga menghendaki adanya satu dampak gitu. Saya baru aja kemarin 2 hari yang lalu itu bikin satu konten tentang impact investing Mas Makro. Mas Makro. Jadi impact investing ini adalah satu bentuk investasi di mana dia itu tetap mendapatkan financial return tapi juga diikuti dengan dampak sosial dan lingkungan yang diharapkan secara sengaja gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya nih Mas, oh saya beli saham X gitu ya, oh ternyata dia nggak sengaja dia punya dampak lingkungannya kok gitu. Dan di dalam perencanaan pengelolaan perusahaan dia nggak menuliskan dampak lingkungannya, itu bukan impact investing. Karena apa? Karena yang namanya impact investing itu kita merencanakan dari awal dampaknya. Nah ini anak-anak muda semakin kesini semakin menuntut harus ada dari awal. Misalnya ketika saya di pendanaan di satu fintech misalnya gitu ya, dia nanti manfaatnya apa nih gitu. Oh nggak ada, ntar lihat aja pas berjalan, nggak bisa, harus dari awal tuh apa gitu. Nah ini sebenarnya sama dengan konsep Islami bahwa segala hal tergantung dengan niatnya. Makanya ada karakteristik intentionality dalam impact investing itu. Nah sekarang yang lagi hits kan green suku. Nah itu masuk ke sana sebenarnya impact investing. Nah ini salah satu yang diminta oleh anak-anak muda bahwa kita nggak bisa mengesampingkan financial return, tetap kita harus memperhatikan itu, tapi tetap bahwa itu diikuti dengan dampak-dampak sosial dan lingkungan tadi. Seperti itu. Nah ini kalau dalam ya kembali ke Mas Narko. Ya, thank you Mas Greg. Mas, tadi ada beberapa viewer yang juga memberikan satu komen terkait tadi kan misalnya Mas sampaikan, iya nih bagus kalau kita berbicara pendidikan ini, ekonomi syariah ini sudah dikenalkan sejak dini bagi anak-anak dari jenjang pendidikan sekolah memang sudah harus ditanamkan seperti itu. Ya, karena memang pasar modal itu in general sendiri sudah masuk di dalam kurikulum anak sekolah ya. Kita bahkan sempat melakukan yang namanya uji keterbacaan bagi siswa-siswa SD nih. Jadi mulai diperkenalkan apa itu investasi, pasar modal lebih spesifik. Nah, ini suatu sangat menarik sekali. Tapi saya ingin tanya dari sisi ini, Mas. Mungkin Mas Greg ada melihat sedikit katakanlah benchmark atau mungkin comparison antara Indonesia, artinya penerapan seperti ini di Indonesia mungkin dengan negara tetangga sekitar kita. Mungkin Mas ada sedikit perbandingan nggak dan apa yang di sini belum ada, apa yang di sana belum ada? Ya, maksudnya apa yang di sini belum ada, apa yang di sana sudah ada. Dan itu mungkin bisa menjadi salah satu trigger kita juga nih untuk menjadi ke arah yang lebih baik. Iya, saya pikir kalau kita bicara soal benchmark, Indonesia ini tidak pernah punya benchmark gitu. Karena apa? Karena Indonesia itu dengan karakteristik yang hanya dimiliki negara Indonesia, di mana ada negara kepulauan yang seramai dan semajemuk ini dengan umat Islam yang sangat beragam gitu ya. Di mana negara yang bisa memberikan contoh untuk Indonesia gitu, itu tidak bisa menemukan gitu. Tapi kalau kita melihat perpotongan-potongan, misalnya kalau kita mau bicara soal perbankan, oh kita bisa lihat Iran atau Saudi Arabia. Kalau kita mau bicara pasar modal, oh mungkin Malaysia gitu. Kita mau bicara soal zakat, oh mungkin di Pakistan. Itu bisa kita lihat seperti itu, atau fashion mungkin di Turki. Tapi kalau kita melihat yang sekompleks Indonesia,
akan sulit gitu. Jadi kita harus inward looking, Mas. Harus melihat ke dalam potensinya apa yang kita bisa kembangkan. Ini sebagai contoh nih. Ketika saya waktu kuliah di Islamic Finance waktu itu gitu ya, dengan berbagai teman-teman dari berbagai negara, mereka menyoroti satu fenomena di mana itu nggak terjadi di mereka. Adanya gerakan anak muda yang fokus ke keuangan syariah atau ekonomi Islam gitu. Melalui apa? Melalui MES. Ada IAEI, ada FOSE. Nah, ini penggerak-penggerak grassroots-nya yang ada di Indonesia. Ini di negara lain belum tentu ada gitu. Nah, sekarang lebih tambah lagi nih, ada sekumpulan orang yang mereka fokusnya ke perencanaan keuangan syariah. Saya kemarin juga ambil sertifikasi itu gitu. Dan ternyata tadi yang Mas Marco bilang, pendidikan perencanaan keuangan yang syariah ataupun yang enggak melalui usia sejak dini, itu sudah dilakukan sama mereka. Mereka bikin buku-buku pendidikan keuangan untuk anak-anak TK, anak SD, SMP, dengan fasenya masing-masing gitu. Bagaimana mereka tuh punya mindset investasi sejak kecil gitu. Saya juga sering lihat ada postingan dari Mbak Friska ya, beliau kan juga ngisi di SIW. Itu juga kan ngajarin anak-anaknya main investasi. Nah, jadi pola-pola seperti ini memang kita harus gali dari dalam diri Indonesia sendiri. Kita nggak bisa cuman pengen kayak Saudi Arabia atau Iran atau Cina, nggak bisa karena beda sekali karakternya. Gitu. Ya, ini menarik sekali ya. Berarti memang ya satu sisi kita harus berbangga bahwa Indonesia memiliki suatu karakter yang seperti ini ya, yang tidak punya benchmark lain, dan kita ya sebagai salah satu negara emerging di dunia yang memang memiliki potensi luar biasa sekali. Dan juga kalau masyarakat luar justru malah melihat bahwa wah, perkembangan pasar modal syariah dengan segala prestasinya itu di Indonesia sudah sangat baik sekali, dan itu hal yang saya rasa kedepannya kita juga akan tentunya semakin berkembang sekali. Ya, terima kasih Mas atas masukan yang diberikan. Nah, penetrasi internet di Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia, Mas. Jadi bahkan konektivitas dari mobile internet kita mencapai lebih dari 345 juta. Jadi hampir 350 juta itu pengguna internet yang ada di Indonesia. Sementara jumlah penduduk kita cuma 270 juta. Gitu. Artinya satu orang bisa punya satu gadget, dua gadget, bahkan lebih. Betul. Ini menurut Mas Greg gimana nih? Lembaga jasa keuangan harusnya mengoptimalkan potensi yang sangat besar ini harus seperti apa arahnya? Ya, kalau saya lihat sebenarnya ini bisa jadi potensi, bisa jadi tantangan gitu ya, peluang dan tantangan, dan bisa jadi bumerang juga gitu. Karena kalau nggak dimanfaatkan, nanti eksesnya negatif gitu kan, eksesnya negatif. Nah, untuk rekan-rekan yang bekerja di bidang keuangan atau penyedia jasa keuangan, saya pikir kita harus kembali ke dalam paradigma keuangan atau ekonomi syariah ya, di mana sebenarnya ekonomi syariah, Mas Marco, itu kan terdiri atas 3 sektor. Sektor yang pertama adalah sektor keuangan, sektor kedua sosial, sektor ketiga sektor real. Dan ketiga sektor ini itu tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi digerakkan dan saling menggerakkan. Jadi ibaratnya kayak roda terhubung ketiga dengan tali gitu. Jadi satu bergerak, yang dua juga bergerak gitu. Nah, ini nih yang sebenarnya bisa dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Artinya gini, kalau mereka menciptakan produk investasi baru gitu ya, bagaimana supaya investasi baru ini juga menggerakkan masyarakat untuk membantu secara sosial. Kemudian investasi ini ke sektor real bagaimana? Jadi ketika bergerak semua gitu. Nah, ini yang missing link ini yang sebenarnya sudah banyak disoroti oleh para tokoh ekonomi Islam di Indonesia gitu. Gimana caranya? Makanya sekarang ada kan green suku, yang green cash coupling suku gitu ya. Kemudian zakat saham harus dizakati. Jadi itu salah satu integrasi yang sebenarnya ditunggu selama ini. Jadi mikirnya jangan sampai hanya karena internetnya pengguna banyak, ya udah yang penting banyak investasi kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua soal literasi tadi. Nah, kita kan selama ini kalau saya lihat ya, penetrasi keuangan syariah atau penetrasi internet ini lebih fokus pada inklusi ya, Mas. Jadi memperbanyak produk, pendalaman produk. Tapi literasinya tidak dilakukan secara digital. Sebagai contoh, ada rekan-rekan seusia saya juga yang mereka punya aplikasi money management. Nah, jadi money management ini mereka diajari untuk mengelola keuangan, literasi keuangan, dikenalkan produk-produknya, plus sekalian beli gitu. Jadi sekali buka aplikasi ini dengan internet, mereka ngerti, dapat literasinya, dapat edukasinya, digitalisasinya, networknya dapat gitu. Nah, ini yang sebenarnya harus dimanfaatkan dengan 300 sekian juta tadi pengguna internet. Gitu. Mas, saya menarik nih. Tiba-tiba pemikiran ini terlintas juga dengan kembali ya tema kita perkembangan digital yang ada.
tadi Mas Giri juga menyampaikan ini bisa menjadi tantangan, peluang, tapi sekaligus juga ancaman. Ancaman itu the threat is real, Mas. Dalam arti Betul. perkembangan digital saat ini selain memang ya inklusi bertambah, literasi bertambah, ternyata ada juga ancaman yang sangat nyata, yaitu maaf kata nih ya, mungkin kita sering dengar istilahnya pinjaman online. Ini sorry Ya, ya, ini ya. tiba-tiba terpikir nih kan Sama, gitu. pikiran sama. Karena ini anak muda ini kan ya tadi misalnya semakin banyak orang menggunakan internet, aksesnya begitu banyak, accessible sekali, dan pihak-pihak maaf kata nih, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini juga mengambil handicap, mengambil suatu peluang di mana ini anak muda yang ingin instan, dan ya udah deh, saya kasih aksesnya jebret gitu ya. Nah ini menurut Mas Greg, bagaimana seorang anak muda, ya, seorang pelaku ekonomi syariah di Indonesia, di pasar syariah, menyikapi, menghadapi ancaman-ancaman seperti ini? Harus bersikap seperti apa, Mas? Ya, saya bicaranya agak filosofis ya kalau soal ini ya, karena kalau kita kalau sekali kita memegang uang, uang itu kan bisa jadi tuannya, bisa jadi budak kita gitu. Nah, kalau kita salah nih, kita anggap uang itu sebagai apa namanya segala hal orientasi gitu ya, maka kita akan mudah tergelincir seperti tadi. Yang penting dapat pinjaman. Mereka nggak ngerti ini pinjol ini halal atau enggak, legal atau enggak, begitu. Lalu yang kedua, ketika kita bicara soal uang, money is not about what you have, tapi how you behave gitu. Jadi kita ketika kita menggunakan uang, kita harus mindful spending gitu. Jadi kalau kita butuh uang, kita punya uang, kita harus mindful ketika menggunakan itu. Nah, etika-etika atau perilaku-perilaku yang seperti ini yang selama ini tidak pernah kita dapatkan pendidikannya. Sekarang kalau Mas Marco mungkin kita bicara tentang mereka yang kuliah di fisika gitu ya, atau dulu IPA di sekolahnya. Apakah ada pendidikan keuangan? Bagaimana? Enggak kan? Paling kita mencontoh orang tua kita. Kalau orang tua kita orang yang financial literate gitu ya, alhamdulillah. Tapi kalau enggak ya kita akan terbawa gitu. Makanya sekarang banyak sekali apa namanya dorongan-dorongan gitu ya, paksaan-paksaan untuk kita harus paham financial planning atau financial literacy dulu gitu sebelum kita masuk ke sana. Gitu. Nah itu kalau dari sisi para pengguna, tapi kan juga harus ada tanggung jawab yang dilakukan oleh otoritas gitu ya, pemerintah, asosiasi, dari pelaku industri juga kan begitu gitu, gitu. Ya, bicara mengenai otoritas, artinya ada lembaga-lembaga jasa keuangan yang sifatnya resmi di Indonesia ini punya tanggung jawab juga nih, Mas. Ya. Nah, bagaimana menurut Mas Greg mengenai bagaimana ini pemerintah ya lembaga jasa keuangan harus seperti apa? Bagaimana peran dari para regulator ini, para pemerintah dalam melakukan akselerasi nih terhadap perkembangan juga sebagai monitoring lah dari perkembangan keuangan syariah. Kalau kita bicara soal regulasi, sebenarnya regulasi itu kan menangkap apa yang ada di pasar, ya Mas ya. Ada apa yang ada di pasar gitu. Yang ada di pasaran ini atau di lapangan ini kan dilakukan atau pelakunya adalah para pelaku industri gitu. Sementara yang bikin regulasi itu di atas sana, gitu di atas sana. Nah, apakah ada link yang menghubungkan antara pembuat regulasi dengan mereka yang menggunakan regulasi itu gitu. Nah, kalau di Indonesia alhamdulillah dari pengamatan saya ada berbagai asosiasi-asosiasi yang menaungi masing-masing subsektor keuangan tadi. Kan ada asosiasi asuransi jiwa, asosiasi fintech, asosiasi bank dan lain-lain gitu. Nah, mereka ini seharusnya nih ketika sudah tahu gitu ya bahwa akan ada satu penemuan atau inovasi baru, mereka harus langsung untuk proaktif ke regulator, dan regulator mestinya memberikan satu mekanisme yang memudahkan dengan sandbox misalnya. Jadi perumusan regulasi terhadap inovasi yang muncul dari luar datang ke Indonesia itu tidak memakan itu berlama-lama gitu. Memang saya pernah punya pengalaman ya tahun 2018 itu saya waktu itu bukan mengembangkan ya, mulai mengeksplorasi blockchain waktu itu di salah satu kantor yang tempat saya bekerja gitu kan, blockchain. Nah itu konsultasi dengan otoritas gitu ya, dan memang ada banyak kendala kayak misalnya security-nya gitu ya, nanti ketahanan negaranya karena datanya base-nya di luar Indonesia. Nah hal-hal seperti itu harusnya sampai sekarang tuh sudah selesai gitu. Artinya jangan waktu bertahun-tahun, sehingga perlu dilakukan ini pendekatan dari asosiasi tadi mewakili si pelaku di pasar gitu. Artinya maksudnya gini, kalau kita membuat regulasi itu, saya yakin pemerintah sudah melakukan itu ya. Membuat regulasi itu tidak semata-mata dari perspektif si regulator gitu. Tapi ada masukan dari para pelaku pasarnya. Gitu, Mas Marco. Ya, setuju. Mas, ini ada pertanyaan, saya rasa ini sangat bagus sekali. Bagaimana cara, ini kelihatan nggak Mas?
Nah, ada pertanyaan Oh dari ya, akun.id ya, gimana cara meningkatkan inklusi keuangan bank? Selain dengan meningkatkan, apa ini? Nggak kelihatan ini. literasi, literasi. Ya, selain dengan meningkatkan literasi, bagaimana juga cara meningkatkan inklusi keuangan? Silakan. Iya, saya sempat baca atau sempat mendengar ya, saya agak lupa. Jadi ada satu tahapan dari literasi, kemudian edukasi, kemudian networking sampai muncul confidence gitu. Saya lupa yang tahap kedua ini apa, sepertinya edukasi gitu. Jadi literasi itu memang tahap awal, jadi pengetahuan. Ibaratnya kalau kita belajar ya Mas ya, belajar itu kan ilmu itu sebenarnya bukan muara. Muaranya itu kan amal gitu. Amal. Jadi ketika kita sampai di literasi kita hanya sekedar tahu gitu, tapi kita tidak mempraktikkan. Nah, dari literasi itu supaya kita dipraktikkan, kita harus dikoneksikan dengan orang yang sudah praktik melalui networking tadi gitu. Jadi saya pikir literasi ini mungkin bisa berjalan satu arah dua arah ya. Artinya saya memberi literasi ke teman-teman atau sebaliknya gitu ya. Tapi kalau saya nggak terkoneksi dengan network yang melakukan itu, tidak akan ada dorongan ke sana gitu. Nah, dari situ muncullah confidence. Confidence ini yang nanti akan melipat gandakan proses pendalaman atau inklusi ini naik. Misalnya gini, oh saya udah paham nih pasar modal syariah. Saya dulunya saya baru beli saham syariah itu sekitar setahun yang lalu, Mas. Waktu pandemi juga gitu kan. Ya, Nah, setelah saya terliterasi, saya mencoba, saya berhubungan dengan ya Mbak Friska dan lain-lain gitu kan dari Ngelisan. Nah, terus oh ternyata menguntungkan gitu. Saya menyebarkan gitu. Jadi literasi ini harus seperti snowball gitu. Kalau satu orang tahu, dia harus jelasin ke yang lain. Nah, ini yang sebenarnya bisa dilakukan. Jadi tidak, kita hanya jangan fokus ke literasi. Saya pikir sebenarnya survei yang tadi disampaikan di awal itu ya Mas ya, itu bisa jadi jebakan sih sebenarnya. Kita terjebak untuk meningkatkan literasinya sampai 100% gitu. Padahal literasi itu bisa berjalan dengan inklusi beriringan, ya kan? ya, Jadi nggak harus betul. literasinya naik dulu, baru inklusinya enggak. Gitu. Bisa berjalan beriringan. Learning by doing. Gitu. Ya. Jadi ya benar sekali Mas, kita berbicara tentang pandemi. Sampai sekarang kan memang banyak ya. Kita punya data 2013, 2016, 2019 itu literasi pasar modal memang meningkat. Ya, tetapi ya dari inklusi juga baru terjadi di katakanlah dalam 5 tahun terakhir. Jadi investor muda di Indonesia itu dalam 5 tahun terakhir tuh naiknya sejumlah sekitar 1.300%. Wah itu Ya, inklusi yang terjadi seperti itu. Tapi kembali penting sekali kalau kita kan melihat sekarang ini kan investor memang bertambah, tetapi seberapa banyak investor yang memang benar-benar memahami. Kalau kita bicara pasar modal ya, ya. seberapa banyak nih mereka memang memahami seluk-beluk pasar modal. Jangan, kan sekarang kan fenomenanya FOMO mas, fenomenanya anak Nah, muda yang penting cepat, apa yang ada di media ya, sosial, ya, yang ngomong ini ikut-ikut gitu. Nah ini ya, kan ya, betul, betul. sesuatu yang harus kita sikapi bersama juga. Nah, Mas Greg, ini apa saja sih Mas, menurut Mas Greg, upaya yang harus kita lakukan untuk mendorong industri keuangan syariah agar terus nih keep going untuk melakukan inovasi dan juga meningkatkan layanan agar terkesan nggak tertinggal Nggak kalah dari ya. jasa keuangan yang konvensional kan Ya, gitu karena kan ya, maaf kata nih ya kalau suka nggak suka kita juga pasti melihat kan ada yang membandingkan dalam ya, sehari-hari ada orang-orang yang membandingkan saya mau ambil yang syariah atau ambil konvensional ya gitu. Nah ini bagaimana caranya agar ini berjalan berimbang juga artinya langkah-langkah apa yang harus dilakukan. ya. Sebenarnya pertanyaan seperti ini dilema buat saya. Karena apa? Karena ya buat Mas Marco juga mungkin dilema ya. Karena kita punya rekan-rekan yang juga berjuang di sisi sana, kita konvensional. Iya, Tapi kita bersaing secara sportif gitu ya. Saya pikir strategi pertama adalah kita menjawab ke keinginan supaya mereka itu berpindah gitu. Berpindah itu dalam arti migrasi ke yang syariah itu apa gitu. iya. Misalnya, oh saya pengen teknologinya secanggih yang konvensional, ya kita harus menjawab itu gitu. Oh saya Hmm. pengen prosesnya nggak seribet yang konvensional, kita harus menjawab itu gitu. Jadi segala proses duplikasi kemudian ATM gitu ya, amati tiru modifikasi itu fair dan itu legal untuk dilakukan selama kita tidak menyalahi syariah gitu ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah bukan hanya dari formalitas seperti semacam itu, artinya kita juga high tech kok, kita juga lebih murah kok, kita lebih ini gitu. Itu nanti kalau muncul paradigma ekonomi yang baru akan muncul terus itu. Tapi kita harus melihat apa sih competitive advantage dari keuangan syariah ini gitu. Misalnya kita tidak ada kok yang namanya transfer risiko. Kita lebih ke berbagi risiko. Gitu. Kenapa riba nggak boleh? Karena itu tidak adil.
gitu. Nah, nilai-nilai yang hanya ada di dalam keuangan syariah ini yang mestinya diterjemahkan, ditransformasikan dalam produk gitu. Dalam digitalisasi teknologi digital tadi gitu. Contohnya misalnya sekarang kan kadang-kadang di dalam proses pembiayaan atau pendanaan itu wanita terkendala gitu kan. Wanita terkendala karena mereka bukan kepala keluarga. Kadang-kadang kan ada syarat dari kepala keluarga gitu kan. Nah, bagaimana Islam melalui keuangan syariah menjawab itu gitu kan, melalui ya mungkin ada pembiayaan yang khusus untuk wanita yang memudahkan mereka gitu kan. Itu yang pertama contohnya. Yang kedua, dalam ekonomi Islam itu kan ada rancang bangun di mana pondasi atau pondasi dari rumah ekonomi Islam itu adalah akidah gitu. Nah, akidah ini apa sih bentuk praktiknya dalam keuangan syariah, dalam bisnis manajemen di keuangan syariah? Bentuknya adalah good governance gitu, tata kelola yang baik, akuntabilitas. Apakah kita sudah melakukan itu gitu ya kan? Itu yang sebenarnya perlu dijawab. Jadi kita bisa berpikir untuk menarik mereka berpindah dari mereka ke kita, tapi juga kita harus memunculkan nilainya itu apa sih yang ada di kita sendiri gitu, yang tidak ada yang tidak oleh mereka gitu. Jangan sampai karena kita fokus untuk meniru, justru yang punya kita sendiri itu jadi dari hitam, dari lebur gitu. Mas. Ya, Mas Greg, menarik nih. Ketika tadi kan yang disampaikan itu kan kayak akuntabilitas, semua itu kan memang adalah step-step yang harus dilakukan seorang untuk katakanlah dia melakukan suatu inklusi, dia ya either itu mereka menjadi investor lah, berinvestasi dengan benar di pasar di industri keuangan syariah, khususnya di pasar keuangan syariah. Ya. Kalau boleh saya tahu Mas, dari sudut pandang Mas Greg sendiri, apa kelebihan dari pasar modal syariah yang bisa dijadikan suatu advantage ini loh, ini this is the advantage of pasar modal syariah Indonesia. Apa Mas? Ya, kalau saya melihatnya syariah ini kan sebenarnya memayungi beberapa pemahaman baru yang sekitar 5 tahun belakangan baru happening ya, atau sebutnya kayak ESG, Environment Social Governance, kemudian Sustainable Responsible Investment, SRI gitu-gitu ya. Itu kan ada di dalam keuangan syariah, terutama pasar modal. Karena kita bicara investasi kan, gitu. Nah, di pasar modal kalau selama ini kita hanya berpedoman, oh saya akan membeli saham yang tidak bergerak di bidang-bidang yang diharamkan, misalnya minuman keras, alkohol, senjata tajam, gitu ya, atau perdagangan yang haram, gitu kan? Itu berarti kita hanya mengadopsi negatif screening. Kita hanya menyeleksi mana yang nggak negatif, kita yang pilih, gitu. Tapi kita harus masuk ke positif screening. Yang nggak negatifnya tadi, apakah mereka memberikan dampak positif? Gitu. Nah, itu yang kita pilih. Nah, ini yang saya pikir ada di dalam konsep pasar modal syariah tadi. Gitu. Wow. Jadi karena gini Mas, kalau misalnya saya kadang-kadang juga saya punya juga rekening yang di akun konvensional tapi nggak saya pakai, karena kan ketika beli dapat 2 ya, gitu ya. Nah itu saya mikirnya gini, kalau saya membeli yang oke lah returnnya tinggi, tapi dia pertama dia memberikan dampak negatif ke masyarakat, apa ya kita tega gitu kan. Yang kedua, oh dia sama sekali nggak memberikan nilai positif ke masyarakat, tapi nggak negatif juga. Lalu apa yang saya perjuangkan kalau nggak positif juga, gitu kan? Yang mendingan saya yang pasar modal yang syariah tadi, gitu. Nah itu yang saya dapatkan. Nah konsep ini disebut dengan halal plus, gitu. Halal plus atau toyib. Toyib itu berarti beyond halal, nggak cuma sekedar boleh atau halal, tapi dia bermanfaat. Makanya disebutnya toyib, gitu. Wah, ini is a new level, teman-teman viewers, sahabat EDS. Ini saya juga terpukau karena selama ini memang konsep yang muncul itu adalah ya kalau orang memilih suatu pasar modal syariah, ya mungkin yang sering munculnya adalah berbicara negatifnya, maaf ya Mas ya. Ya tadi, wah dia harus nggak riba, dia begini kan, itu lebih konteks negatif ya. Tapi di sini Mas Greg sudah menyampaikan bahwa kita juga harus melihat dari sisi positifnya. Jadi ini teman-teman keunggulan menurut versi Mas Greg yang bisa dikedepankan ketika kita memilih satu produk syariah di pasar modal kita. Nah, Mas, tadi juga sebelum pertanyaan sebelumnya kan kita membahas mengenai ya apa yang harus dilakukan nih keuangan syariah, khususnya pasar modal syariah, agar ya tidak kalah juga nih dengan perkembangan yang dari sisi konvensional. Jadi teman-teman juga tentunya pasar modal syariah kita sangat develop ya, sangat mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman ya. Salah satunya adalah percepatan melalui misalnya pembukaan rekening secara online, dan itu sudah
sangat happening dan itu bisa mengakselerasi dengan cepat pertumbuhan investor syariah di Indonesia. So, gunakan kesempatan ini baik-baik dan jangan ragu gitu ya. Yang penting ya teman-teman ketika masuk dalam satu industri pasar modal syariah khususnya ya teman-teman tetap harus mempelajari dulu. Tadi yang Mas Greg sampaikan, pelajarinya jangan cuma dari sisi negatifnya aja. Misalnya, oh kenapa milih syariah begini? Enggak. Ada dari sisi positifnya juga yang harus menjadi kekuatan. Karena itu yang harus diperjuangkan juga. Betul, betul. Mas, ada pertanyaan lagi satu. Wah, ini yang bertanya luar biasa ini. Ini yang bertanya adalah Mas Yuda Keling. Nah, ini salah satu influencer kita juga ini. Langsung saya tampilkan nih. Mas, maaf. Apa nih, maaf. Mas, maaf, Ut. Nih, bahasa Depok begini nih. Mas Yuda Depok, bahasanya begini nih. Saudara kita semua. Tadi ngomongin regulasi. Kenapa aplikasi yang sudah dinyatakan bodong masih bisa... Kelihatan nggak, Mas? Ya, masih bisa beriklan. Ya, Ya, silakan. Mungkin ada tanggapan ya, Mas. Nah, ini sebenarnya sebenarnya yang pantas menjawab adalah si regulatornya gitu ya. Jadi sebenarnya saya juga tidak berkapasitas untuk menjawab ini gitu. Tapi mungkin kalau dari pandangan saya sebagai seorang bagian dari masyarakat gitu, yang saya juga bisa jadi korbannya juga gitu. Saya pikir kita harus punya kontrol sosial yang tidak bergantung pada regulator gitu ya. Ya melalui asosiasi, melalui komunitas, secara individu juga bisa gitu. Jadi ketika kita melihat bahwa ada satu investasi yang yang bodong gitu ya, yang tidak legal, bahkan juga kalau dari syariah mungkin yang nggak syariah gitu ya, kita bisa langsung melakukan satu tindakan proaktif, melaporkan. Kan ada kan sekarang call center untuk OJK melaporkan kita melaporkan investasi bodong gitu ya, atau yang tidak dengan regulasi gitu. Itu kan sebenarnya sudah ada gitu. Artinya saya pikir tidak bisa kita hanya menggantungkan itu ke regulator saja gitu. Artinya kita sendiri juga harus proaktif gitu. Tapi ini pertanyaannya sebenarnya pertanyaan yang keren banget. Kalau seandainya ada orang OJK atau BI di sini gitu ya, mungkin bisa ditangkap ini. So it's about self control ya. Artinya teman-teman walaupun di luar sana terdapat berbagai macam tawaran-tawaran itu ya, kalau memang kita tahu itu sesuatu yang tidak rasional, tidak sesuatu yang kita tahu bahwa ini tidak benar, ya kembali nih kata Mas Kira tadi, kita juga harus ada tidak terlalu depends on regulator ya. Satu sisi kita jalankan fungsi kita sebagai orang yang memiliki kebijaksanaan dalam memilih ya, dalam mencerna setiap penawaran yang masuk ya, dan satu sisi juga tentunya para otoritas juga akan bekerja juga untuk terkait menangani lah hal-hal seperti itu. Nah, Pak Greg, dengan segala pencapaian yang telah diraih ya dari sisi profil Mas Greg nih, ada tips nggak Mas bagi para pemuda Indonesia khususnya agar lebih semangat lagi nih mendorong ekonomi syariah agar terus berkembang di era digital? Saya yakin anak muda juga peran yang sangat sentral ya terhadap dengan perkembangan ekonomi syariah khususnya pasar modal. Mungkin ada ini Mas, ada tips yang bisa diberikan. Sebelum saya menyampaikan refleksi atau tips itu ya, saya pengen tadi Mas Marco sempat menyebut FOMO, fear of missing out gitu. Nah, sekarang sebenarnya sudah ada istilah baru Mas. Follow FOLO. Follow tuh fear of losing out. Jadi mereka nggak mau kehilangan banyak uang, nggak mau rugi gitu. Nah, nanti malam saya juga akan sharing dengan teman-teman tentang FOMO follow, terutama investasi hijau. Jadi nanti bisa bahas di situ juga. Ini numpang promosi. Ya. Nah, kalau refleksi, saya sebenarnya ini refleksi yang saya dapatkan selama sekitar 10 tahun lebih berkecimpung di dunia keuangan syariah, ekonomi syariah terutama ya Mas ya. Itu jadi sejak tahun 2009 sampai 2021, dari sekolah sampai dengan sekarang. Nah, ada yang saya pahami sekarang bahwa ekonomi Islam atau keuangan syariah ini seharusnya tidak membuat kita merasa eksklusif gitu. Artinya apa? Jangan kemudian ini loh gue syariah gitu, nggak gitu, nggak kayak gitu. Jangan sampai kita melihat bahwa ya cuman orang-orang yang berlatar belakang keuangan syariah, ekonomi syariah yang berhak menggerakkan ini, enggak gitu. Kita harus membuka keran pengetahuan praktik jejaring tentang ekonomi syariah, keuangan syariah seluas mungkin. Ada teman kita yang di bidang industri pertanian, ajak dia buat belajar syariah gitu kan. Ada yang di bidang model, di bidang seni, di bidang perdagangan dan lain-lain. Itu semua akan kena terpapar dengan keuangan syariah. Jadi jangan hanya punya mindset bahwa ini punya saya, cuma saya yang menggerakkan, jangan gitu. Karena saya sempat juga berpikiran seperti itu. Saya merasa bahwa eksklusif karena background saya ekonomi syariah, cuy gitu. Kayak gitu. Jadi kita harus mengajak semua orang untuk paham ekonomi dan keuangan syariah secara praktis gitu. Jadi itu yang sekarang ini saya tekankan benar-benar jadi mindset saya, Mas. Makanya saya senang banget ketika diajak sharing dengan
komunitas pertanian, komunitas dokter gitu ya. Jadi ngajarin tapi juga belajar melihat dari perspektif mereka seperti apa gitu. Baik. Dan kebetulan juga Mas Greg ini saat ini adalah Syariah Investment Week ya, yang Hmm. ketiga kalinya ya kita lakukan secara online nih, udah 3 tahun nih. Nah ini sebagai orang yang juga terlibat dalam Syariah Investment Week, ada pesan nggak dari Mas Greg yang akan disampaikan kepada masyarakat terkait dengan acara ini? Ini kan ya mungkin bisa sekaligus sebagai closing statement dari Mas Greg. Silakan Mas. Ya, ini saya alhamdulillah sekali ini tahun kedua ya, saya terlibat di Syariah Investment Week. Kemarin juga online, tahun lalu, sekarang online lagi. Tapi sebenarnya ini akhir tahun ini bisa kita jadikan satu, bukan sekedar bulan inklusi keuangan. Kalau dari OJK kan bulan inklusi keuangan. Kalau kita lihat Oktober, November ke Desember ini kayak season gitu. Jadi musim keuangan gitu. Jadi mungkin peran dari SIW ini nanti ke depan akan lebih masif lagi. Sekarang sudah sangat sangat bagus sekali ya, dan 3 hari, kemudian 3 hari itu saya pikir cukup ya, karena ada juga event-event lain yang sampai 2 minggu gitu kan, seminggu kan malah jadi boring ya. Nah saya pikir 3 hari ini sudah sangat baik, sangat padat, kemudian sangat beragam bintang tamu atau narasumbernya gitu ya. Dan alhamdulillah saya dipercaya sekali lagi, dan saya berharap nanti ke depan mungkin kita juga bisa ini Mas, menampilkan potret-potret pelaku keuangan bukan dari para influencer, bukan dari para tokoh saja, tapi masyarakat umum yang di grassroots tadi, yang mereka memanfaatkan pasar modal syariah, mereka memanfaatkan BMT, zakat, bank, itu juga ditampilkan gitu. Sehingga kita tuh melihatnya bukan hanya look up gitu ya, top down, tapi juga bottom up, dari bawah kita angkat ke atas. Seperti apa sih mahasiswa yang udah investasi yang syariah itu seperti apa gitu? Ya seperti apa sih teman-teman artis gitu ya, maksudnya, atau mungkin pengusaha yang bukan bidang keuangan tapi mereka ngerti investasi dan mereka udah berkecimpung. Jadi kita lebih relate lagi nanti gitu. Seperti itu.